Iya. Iya, udah. Beres. Beres ya? Oke. Yuk. Nah, itu adalah derivatif. Jadi semua materi kita tentang derivatif sudah selesai. Jadi ada apa aja materi derivatif? Itu kita punya derivatif yang biasa, mulai dari fungsi yang basic, kemudian ada perkalian, ada pembagian, ya. Kemudian juga Anda belajar implicit differentiation. Kemudian setelah implicit Anda belajar indeterminate form. Bentuk tak tentu ada 7. 2 pertama bisa pakai hospital, 5 belakangnya bisa pakai 2 yang pertama kalau sudah dituliskan ulang. Nah, buat apa sih kita belajar derivatif? Derivatif itu banyak banget manfaatnya. Salah satu contoh yang paling melekat dalam pikiran Anda mungkin adalah fisika. Bahwa saya punya posisi S, maka kecepatannya adalah ds per dt. Ya, banyak banget. Tapi sebetulnya selebih dari itu, masalah derivatif ini banyak banget dipakai di masalah maksimum dan minimum. Ayo, siapa yang masih ingat cara mencari nilai maksimum dan minimum? Di SMA tuh diajarin apa aja sih tentang maksimum minimum? Ini gambar ini saya ambil dari internet. Saya nggak mau ngaku-ngaku ini gambar saya ya. Ini gambar diambil dari internet. Nah, ini mungkin boleh di-mute dulu semuanya. Bentar, mute all ya. Oke, ini saya mute dulu semua ya. Oke. Saya punya grafik yang berwarna ungu ya. Misalkan saya punya fungsi fx, fx-nya adalah yang ungu ya. Sumbu horizontal adalah sumbu X, yang vertikal adalah sumbu Y, dan kurva berwarna ungu menggambarkan fungsi fx. Dalam suatu kurva, dalam suatu fungsi fx, ada apa namanya istilah maksimum dan minimum itu terbagi dua. Ada yang namanya maksimum global, ya, ada yang namanya maksimum global, ada yang namanya maksimum lokal. Demikian juga untuk minimum. Ada minimum global, ada minimum lokal. Jika saya punya suatu fungsi dengan domain tak terbatas, domainnya bebas, X ke kiri, X ke kanan, dari infinite dari minus tak hingga sampai tak hingga di bilangan real semua, maka istilah maksimum global adalah nilai maksimum yang tercapai oleh kurva ya di titik puncak yang paling tinggi. Kalau saya bilang puncak paling tinggi, di sini saya punya dua puncak, ada yang di kiri ini sama di kanan, ya. Ini saya punya, ini puncaknya, ya. Ini puncak merah, 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 ya. Dan juga di sini. Oh, sorry. Nah, ini puncak. Kenapa saya bilang puncak? Karena dia ada di gunung. Kurvanya habis naik lalu turun. Maka kedua titik merah ini adalah titik maksimum. Tapi salah satunya akan menjadi maksimum global. Yang mana yang global adalah yang kiri. Jadi saya besarin. Ini yang global, ini yang lokal. Kenapa? Karena dia hanya menjadi puncak di salah satu domain dia jadi puncak hanya di sekitarnya dia aja. Sedangkan untuk yang merah yang besar itu menjadi puncak untuk di semua domain, di semua daerah. Lalu ada yang bilang, "Bu, sebetulnya definisi maksimum dan minimum itu apa sih? Apakah maksimum berarti adalah yang nilainya paling besar, kemudian nilai minimum adalah nilai yang paling kecil? Kalau kita ngomongin nilai di kelas, mungkin maksimum seperti itu, minimum seperti itu. Tapi untuk di kurva fx, yang dimaksud dengan nilai maksimum dan minimum tidak sebatas hanya pada nilai tertinggi atau nilai terendah. Jauh lebih dari itu. Kenapa? Kalau saya bilang ini adalah maksimum, adalah nilai paling tinggi, toh tidak. Saya nggak tahu kurva yang ungu ini pasti terus ke atas. Maka maksimumnya akan ada di atas sana. Entah di mana. Lalu kalau saya bicara titik minimum. Misalnya titik minimumnya di sini ada dua. Ini minimum lokal, karena enggak yang paling rendah. Jadi saya kasih warna hijau. Ya. Terus ini saya copy. Yang di bawah ini adalah minimum global. Karena dia paling minimum, paling rendah di antara semua titik. Apakah minimum artinya adalah nilai paling rendah? Enggak juga,
karena kurva yang ungu ini bisa terus ke bawah dan ini masih bisa lebih rendah dibanding hijau yang merah ini. Kalau gitu, definisi maksimum dan minimum yang sebenarnya apa sih? Itu ya bedanya global sama lokal. Walaupun pada akhirnya kalian nggak perlu terlalu ribet dengan global sama lokal ya. Global itu pokoknya paling tinggi dari semua, lokal tidak paling tinggi ya. Jadi antara maksimum, yang merah maksimum dan maksimum, ya di antara kedua itu mana yang lebih besar nilainya itu adalah maksimum yang global. Saya punya titik minimumnya ada 2, hijau dan hijau. Yang mana yang menjadi minimum global adalah yang paling rendah yaitu ini. Tapi saya bilang tadi, kenapa maksimum nggak boleh dibilang titik paling tinggi? Nggak boleh dibilang nilai paling tinggi, karena masih ada yang lebih tinggi di sana. Misalnya, kenapa yang hijau ini nggak boleh dibilang minimum tuh adalah nilai paling rendah? Karena masih bisa ke bawah terus. Jadi sebetulnya ada yang tahu nggak sih istilah maksimum minimum itu buat apa? Ada yang bisa sharing saya? Batas tertinggi mungkin. Batas? Yang paling tinggi bukan? Kalau batas yang paling tinggi ini juga masih bisa lebih tinggi, Dek. Gitu. Coba. Memberikan batasan, oke, kurang pas juga, Hans. Coba lihat gambarnya baik-baik. Di sini saya mau gambar apa sih? Kok ini ada gambar lurus begini, kira-kira mau ngapain ya? Ada yang tahu nggak sih? Ada yang tahu nggak? Kira-kira ini saya mau ngapain ya? Oke, ada yang ngecat nih. Menentukan jenis turunan ekstrem suatu fungsi. Itu mah Jessica menentukan jenis turunan ekstrim itu justru untuk mendapatkan maksimum minimum, kita butuh yang namanya titik ekstrim. Tapi lebih dari itu, kalau kita melihat gambar, nilai yang paling mendekati batas. Enggak juga. Ini saya mau gambar apa sih teman-teman? Kenapa nggak bisa diklik? Ini di send back dulu. Bentar ya. Nggak bisa di send to back ya? Wait. Oh ini. Ini saya mau gambar apa nih? Garis apa ini? Ayo, ada yang bisa bantu nggak? Kira-kira saya mau gambar apa ini? Hah? Mau gambar apa? Garis potong. Ayo jangan garis potong dong. Yang keren dikit. Kan saya sudah pernah mengajarkan di minggu-minggu sebelumnya. Apa ini? Garis? Menyinggung. Garis menyinggung itu garis apa, Dek? Saya nggak pernah ngomong garis menyinggung. Garis apa namanya? Garis singgung. Garis singgung. Ya, betul. Garis singgung. Jadi saya itu mau ngomong garis singgung. Coba lihat baik-baik. Garis singgungnya kenapa sih? Apa yang terjadi pada saat kita mencapai titik maksimum atau minimum? Garis singgungnya gimana sih? Ada kayak garis singgung yang Iya betul, ada garis singgung. Ya sebetulnya kalau mau ngomongin garis singgung, di sini pun ada garis singgung, adik-adik. Kan saya sudah bilang bahwa garis singgung itu setiap titik pasti punya garis singgung. Pertanyaannya, apa yang terjadi dengan garis singgung di titik? Kalau di sini kan garis singgungnya gini nih. Nih, saya kasih ilustrasi nih. Tuh. Nih. Ini saya kasih warnanya hitam aja nanti. Oke. Ya, anggaplah. Gradiennya 0, Bu. Hah? Kenapa? Gradiennya 0. Saya suka jawaban Anda. Jadi coba dia lihat kalau yang hitam. Kalau yang titik hitam, ya, titik merah, tapi ini saya susah ngeklik-kliknya nanti aja. Kalau yang warna merah yang di bawah, yang garis singgungnya warna hitam, itu garis singgungnya itu vertikal, adik-adik. Ya, garis singgungnya itu vertikal. Kalau garis singgungnya vertikal, berarti dia itu sebetulnya gradiennya tidak 0. Tapi lihat garis singgung di titik maksimum dan minimum, garis merah sama garis hijau. Semuanya itu horizontal. Ini saya belum benar gambarnya ya. Anggap aja lurus, jangan percaya mata. Berarti ini adalah gradiennya adalah 0. Jadi sebetulnya kalau saya ngomong secara bahasa manusia, maksimum minimum itu apa sih? Kalau maksimum adalah titik di mana kurvanya semula naik, lalu berubah jadi turun. Kalau titik minimum adalah titik di mana kurvanya semula turun menjadi naik. Coba dilihat yang merah ini, yang sedang saya klik. Asalnya kurva ungunya melihat naik atau turunnya berbanding lurus dengan sumbu X. Jadi sumbu X itu ke kanan, bergeraknya ke kanan ya.
Nah, ini kurvanya untuk yang titik warna merah yang sedang saya klik, kurvanya pertama naik, lalu berubah jadi turun. Terus yang merah yang kedua, ini juga kurvanya naik dulu, baru turun. Yang hijau ini minimum, hijau yang sebelah kiri, turun dulu baru naik. Yang ini juga turun dulu baru naik. Jadi kurang tepat kalau dibilang maksimum itu yang nilainya terbesar, minimum nilainya terkecil, bukan. Titik maksimum atau minimum adalah titik di mana kurva, ya, di mana kurvanya berubah arah, naik atau turunnya. Ya, increase sama decrease. Kalau maksimum, increase dulu terus turun decrease. Ya, kemudian kalau misalnya yang minimum, berarti dia turun dulu baru naik. Nah, ketika Anda mencapai puncak, atau ketika Anda mencapai lembah, maka Anda melihat di sana bahwa garis singgungnya ternyata horizontal. Temannya tadi bilang bahwa gradiennya adalah 0. Berarti itu sebabnya titik-titik yang menjadi kandidat, ya, kandidat titik maksimum atau minimum, namanya adalah titik kritis, atau di SMA ada yang pernah bilangnya titik stasioner. Ya, kenapa sih kok dibilangnya kandidat? Kalau saya ngomongin kurva, yang saya lihat adalah kurva, jelas bahwa saya bisa melihat langsung maksimum dan minimum. Tapi kan yang dikasih nanti belum tentu kurva. Kalau kurva menjadinya gampang, tinggal melihat dengan mata. Ya enggak? Yang dikasih nanti adalah fx, fungsi fx. Nah, kalau dikasihnya fungsi fx, kita nggak akan pernah tahu siapa yang jadi maksimum atau minimum. Makanya kita baru punya yang namanya kandidat. Si kandidat ini menjadi titik kritis. Titik kritis ini dalam satu fx, dalam suatu fungsi fx, kandidatnya bisa lebih dari satu. Bisa lebih dari satu. Bisa lebih dari satu. Ini banyak, ada 4. Ya. Nah, ternyata kenapa sebabnya waktu SMA, seingat saya SMA apa SMP, nggak tahu, lupa lah ya. Seingat saya waktu SMA, titik kritis dicapai saat f aksen x sama dengan 0. Iya nggak sih? Bener nggak sih? Betul? Iya, Bu. Betul. Iya. Ini tuh nggak cuma rumus. Kenapa titik kritis dicapai saat f aksen x sama dengan 0? Kaitkan dengan penjelasan saya minggu-minggu sebelumnya ketika saya menjelaskan konsep derivatif. Konsep derivatif itu, pertama derivatif itu adalah gradien. Dicapai saat gradien garis singgung adalah 0, gradiennya 0. Atau ini secara bahasa manusia, gradien garis singgungnya 0, ini secara bahasa matematika, bahwa gradien itu sama dengan f aksen turunan. Makanya ada definisi titik kritis. Titik kritis dicapai saat gradien garis singgung adalah 0. Atau M-nya sama dengan 0. Itu. Nah, kemudian kalau dapat titik kritis gimana? Kan titik kritisnya ada 4 nih. 1, 2, 3, sorry. Yang hitam nggak masuk ya. 2 merah, 2 hijau. Nah, titik yang diperoleh dari syarat ini, ya, 2 merah, 2 hijau ini, nanti kalian inputkan ke fx, carilah nilai yang terbesar, ya, atau nanti kita akan mencoba menggambarkan grafik untuk melihat nilai maksimum minimum. Cara manualnya, cara barbar gitu ya, cara apa namanya, cara apa biasanya banget, Anda tinggal menginputkan nilai x-nya ke fx. Ya, siapa yang jadi maksimum, siapa yang jadi minimum. Tapi cara yang lebih kerennya, cara mahasiswa adalah kita mensketsa grafik. Kita tentukan nih, ada yang namanya increasing atau decrease gitu ya. Increase sama decrease itu aja ya, nggak pakai in. Function. Kapan suatu fungsi dikatakan naik ya? Fungsi fx akan naik pada interval i, ketika f aksen x lebih besar dari 0. Dan ini akan turun
ketika F aksennya kurang dari 0. Nah, sebetulnya dari mensketsa grafik, kita akan lebih mudah menentukan maksimum sama minimum. Walaupun Anda boleh pakai cara untuk SMA, misalnya ini diinputkan aja X kritisnya, dihitung F-nya gitu ya, dibandingkan di antara 4 ini 1, 2, 3, 4, mana yang maksimum, mana yang minimum. Cuman itu ada apa namanya, ada kekurangannya. Kenapa? Kalian bilang yang paling besar, misalnya ini adalah titik maksimum, yang titiknya ini maksimum global, ini minimum global. Anda belum tentu bisa membandingkan ini sama ini, maksimum atau minimum. Kan kita nggak tahu kalau nggak digambar. Ya, ini misal lebih rendah dari ini. Ya, tapi karena Anda membandingkan hijau ini dengan yang bawah, jangan-jangan Anda bilang ini maksimum. Ini maksimum, yang ini adalah minimum. Kenapa ini minimum? Karena dibandingkan dengan merah sebelahnya ini lebih bawah. Jadi ini minimum, ini maksimum. Padahal ketuker. Nah, itu kekurangannya. Jadi kalau misalnya pakai cara SMA, X-nya di input, yang bisa Anda temukan cuman yang maksimum global. Cara zaman dulu itu maksudnya zaman dulu Anda belum kuliah lah ya. Yang main diinputkan satu-satu cuman bisa ketemu global. Yaitu merah yang paling kiri sama hijau yang paling kanan. Sedangkan untuk ini ambigu. Kalau hijau ini dibandingkan dengan yang bawah, Anda bilang ini maksimum, padahal realnya dia adalah minimum. Gimana caranya yang keren? Yang keren lagi, bukan keren ya, maksudnya memang Anda sudah naik level ke kuliah, maka kita punya yang namanya mensketsa grafik. Ya, dari sketsa inilah kita bisa menggambarkan. Dari sketsa grafik ini sebetulnya saya akan ajarkan sekali mendayung 2-3 pulau terlewati. Ya, apa aja? Saya bisa bahas gradien garis singgung, titik kritisnya di mana, naik dan turun, lalu nanti akan ada yang namanya konkav. Konkav, ya. Konkav terbuka ke atas. Konkav, Anda tahu konkav nggak sih istilah konkav? Tahu nggak? Kayak mangkok gitu kan? Ya, benar kayak mangkok. Konkav terbuka ke atas pada interval ya. Pada interval I ketika F double aksen X-nya lebih besar daripada 0. Konkav terbuka ke atas itu saya identikan dengan emoji senyum, smile. Ya. Kalau konkav terbuka ke bawah, maka saya punya cemberut, sad. Ya, ketika F aksennya kurang dari 0. Mana kurang? Ini. Cemberut. Ya. Cemberut, muka sedih. Nah, nanti kita cek semua di atas. Semua kita cek pakai ini ya. Pakai sketsa grafik. Ya, pakai sketsa grafik. Gimana sketsa grafik? Yuk, kita ambil fungsi ya. Kita ambil fungsi. Jadi dari sketsa grafik ini sekaligus saya bisa mencari titik maksimum, titik minimum ya, terus dan lain-lain pokoknya ya. Monoton naik, monoton turun ya, decreasing increasing itu monoton naik, monoton turun. Mana ya yang disuruh gambar? Saya maunya menggambar. Nggak suruh gambar ya? Ya udah, berarti kita ngegambar dari ini aja. Oh, ini 45. 45. Saya langsung lompat ke 45, karena dengan saya membahas 45, semuanya terbahas. 45, 42, 44, 43. Masih lama ya. 44. Nanti masalah soal cerita kita bahas juga ya. Entah hari ini, entah minggu depan. Ini 44. Oke, ini 45. Kita ambil soalnya ya. Nah, ya, kita bikin nih. Kita bikin sketch the graph-nya. Oke. Kita ambil yang ini misal. Ini. Oke. Nomor 1 nomor berapa ya?
Ini aja lah nomor 2. Nomor 2 itu nggak ada kunci jawabannya biasanya. Biasanya ada kunci jawaban cuman yang ganjil aja. Oke. Ya. Misalkan diketahui fx sama dengan 2x pangkat 3 minus 3x minus 10. Oke. Saya punya ini kurvanya, fungsinya maksudnya. Saya punya fungsinya ini. Ya. Misalkan diketahui ini, sketsakan kurvanya dengan menggunakan properti atau aplikasi dari derivatif. Maksudnya tuh semuanya mencari titik kritisnya, kemudian aplikasi turunan pertama, aplikasi turunan kedua, konkav, dan seterusnya. Ya, coba kita lihat nih. 1 adalah menentukan titik potong di sumbu X dan Y. Oke. Pertama, kalau titik potong di sumbu X. Kalau titik potong di sumbu X, apanya yang 0? Yaitu Y sama dengan 0. Sehingga yang saya punya di sini adalah saya punya ini 0. 0. Ya, Anda silahkan gunakan Horner. Saya tahu salah satunya adalah X min 2. Karena kalau 2 pangkat 3, 8, kali 2, 16. 16 kurangi 16 adalah 0. Jadi X min 2. Teknik ya, itu terserah Anda gimana caranya, pakai cara waktu SMA, pakai Horner, difaktorkan, dan seterusnya. Ya, kita letakkan nih pakai Horner. Pakai Horner, kita pakai Horner itu dapatnya adalah koefisiennya 2, koefisien X kuadratnya adalah 0, koefisien X-nya adalah min 3, kemudian koefisien konstantanya adalah min 10. Gitu ya. Oke. Kemudian saya punya penebakan, aduh sayang sekali, harus pindah. Oke. Kemudian saya punya bahwa akar yang pertama adalah 2. Oke, 2. Ya, kemudian ini saya bikin garis kan ya. Insert ini. Saya bikin garis seperti biasa. Lalu saya turun di sini. Di sini adalah 2. Di sini berapa? 4. Bisa ya? 4. Di bawahnya adalah 4 juga. 4 dikalikan 2, di sini 8. 8 kurangin 3 di sini adalah 5. Di sini adalah 10. Jadi ini adalah 0. Maka di sini dikalikan dengan 2x kuadrat plus 4x plus 5. Coba dilihat ini punya akar lagi enggak ya? 2, 5, 1, 10, 10, 9, enggak. 16 minus 40. Kalau pakai rumus ABC, ini enggak punya akar. Kenapa? Karena diskriminan B kuadratnya 16. 16 dikurangin 4 kali 2 kali 5. Min 40. 16 dikurangin 40 imajiner. Jadi memang salah satu akarnya cuman X min 2. Maka titik potong di sumbu X-nya diperoleh adalah X-nya 2. Ya, ketika X-nya 2, berapa nilai Y adalah 0. Kan tadi ini, Y-nya sama dengan 0. Ya, ini saya kasih warna merah. Karena nanti mau kita gambar. Ini merah. Kemudian setelah menentukan titik potong di sumbu X, maka sekarang menentukan titik potong di sumbu Y. Berarti apanya yang 0? X-nya yang 0. Masih harus pada bisa ya. Diperoleh. Mudah. Kalau X-nya 0, inputkan ke sini. Dapat 10 ya, min 10. Jadi ini adalah 0, min 10. Ini saya merahin. Merah. Yuk, sekarang kita ke derivatif. Step kedua. Menentukan titik kritis. Titik kritis terjadi di saat F aksen sama dengan 0.
Oke, jadi ini. Jangan lupa bertanya kalau ada yang mau tanya. F aksen 6. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Min 3 sama dengan 0. Ya. Apa yang terjadi? Saya punya maka X sama dengan 1 atau X sama dengan min 1. Betul tidak? Bisa ya? Karena ini X kuadrat min 1. X kuadrat min 1 itu X plus 1 dan X min 1. Nih. Yang ketiga, menentukan. Ya. Kapan monoton naik dan turun. Increase. Kapan decrease. Bu. Ya. Maaf. Tadi kenapa X sama dengan 1? Oh, Karena- ini difaktorin aja jadi 6, terus X kuadrat min 1 gitu ya. Oh. Uh-uh. Oh, Jadi difaktor. habis itu kan 6, terus X plus 1, Bukannya atau 3 dia... ya? Kenapa? Bukannya 3 ya? Kenapa? Itu jadi 6X Iya, kuadrat saya min salah. 6. So, saya salah melihat, jadi buru-buru. Iya, saya salah, pantesan ada yang tanya. Nah, gitu. Jangan diem-diem aja, saya salah nih. Ini harusnya adalah 6, di sininya berapa? Setengah. Ya. Gitu. Jadi di sini berapa? X-nya? Ini salah dong ya. Ini bukan ini. Perasaan saya 6 semua. Bener ya? 6X kuadrat min 3. Ya, betul. Jadi, saya perbaiki ya. Terima kasih. Maka, X sama dengan plus minus ya. Plus minus setengah akar 2. SQRT 2. Oke, bentar. Saya baca chat dulu. Iya, betul, setengah akar 2. Ya, kapan monoton naik atau turun? Sebetulnya ada dua cara ya. Kalau misalnya mau sketsa, sebetulnya kalau mau sketsa, kita nggak butuh informasi kapan monoton naik, kapan monoton turun. Tapi jika soalnya, karena saya mau sekaligus membahas semuanya, saya ngomongin masalah sketsa dulu ya. Kalau ngomongin masalah sketsa, sebetulnya Anda tinggal membentuk suatu garis bilangan, yang anggap saja ini nanti supaya gampang, ini saya pisah aja. Ini X1 dan X2. Ini saya pisah aja ya. Yang 1 plus 1 negatif. Ya, ini yang positif. Nggak usah pakai. Ini yang negatif. Nah, gitu. Kenapa? Ini anggap saja, ini X1 saya sesuaikan warnanya. Ini warna merah. Ini warna hijau, gitu. Lalu saya bikin di garis, sesuaikan warnanya ya. Saya bikin suatu titik, ini titik untuk yang warna hijau. Hijau, dan hijau. Lalu saya bikin lagi yang warna merah, karena yang merah positif. Ya, ini saya bikin warna merah. Oke, jadi intinya, semua domain sumbu X terbagi atas 3 interval. Interval paling kiri, tengah, dan belakang. Di setiap interval ini, kalau kalian hanya mau mensketsa kurva, kalian tidak perlu menentukan di mana naik, di mana turun, karena dari sini pun sudah bisa. Ya, kecuali kalau pertanyaannya, di manakah dia naik, di manakah dia monoton turun, baru kita cari. Nanti saya akan carikan juga. Oke? Nah, langkah-langkahnya adalah, tadi ingat bahwa fungsi akan monoton naik ketika F aksennya lebih besar dan dia akan monoton turun ketika F aksennya kurang dari 0. Kalau hanya kebutuhan untuk mensketsa, maka saya di sini punya merah plus akar, kiri min akar, tengah-tengahnya ada 0. Kalian boleh pilih sembarang titik di setiap interval. Saya biasanya bentuk yang paling mudah. Biasanya saya pakai yang paling mudah. Di sini minus, di sini positif, maka saya akan ambil yang 0 untuk yang tengah.
Untuk yang tengah, saya pilih 0, saya inputkan ke F aksen. Oke, ini jangan dulu nih. Ini saya mau perbaiki ini maksudnya. Ini X-nya salah nulis. Ya, ini gini. Nah, untuk ketika saya inputkan yang 0, ternyata F aksennya akan menjadi negatif. Kok tahu, Bu? Karena ini 0, 6X kuadratnya dikurangin 3. Berarti kan negatif 3. Kalau negatif, turunannya kurang daripada 0, maka dia grafiknya akan turun. Misalkan grafiknya kita pakai warna ungu. Mana sih? Oh, saya salah. Nih, ya, ungu kita pakai lebih besar. Nah, itu ungu. Jadi dia di sekitar ini akan turun. Lalu ada pertanyaan nih, kadang-kadang kalau anak SMA suka kayak gini, Bu, bukannya selang-seling aja ya, Bu. Jadi kalau misalnya di sini positif, di sini negatif, di sini negatif, itu hanya terjadi hanya untuk ketika grafiknya adalah grafik polinom. Ya, grafiknya adalah grafik yang suku banyak seperti ini. Nanti kalau saya kasih soal yang seperti ini, yang pecahan itu nggak berlaku deh, masalah plus minus. Jadi jangan coba pakai begitu ya. Itu hanya berlaku hanya untuk polinom. Kalau ada pecahan, logaritma dan seterusnya, belum tentu di sini kalau turun naik, di sini naik belum tentu. Ya, saya ajarkan lagi. Di sebelah kanan yang warna merah lebih besar daripada setengah akar 2. Akar 2 itu sekitar 1, dibagi 2 berarti 0, maka saya bisa ambil 1 di sini. Ya, ambil X-nya 1. Kalau diambil X-nya 1, akan menjadi 6 dikurangin 3. Positif. Kalau positif turunannya, maka grafiknya akan menjadi naik. Jadi saya gambarkan panahnya naik di sini. Oke, apalagi nih? Apalagi saya punya di sebelah kirinya warna hijau. Ini kurang dari -1. Ya, lebih besar dari -1. Maka saya ambil -1. Kalau X-nya -1, maka F aksennya akan positif juga. Maka ini kayak waktu SMA, positif, karena kebetulan dia polinom. Kalau enggak, nanti saya buatkan videonya, saya upload di YouTube ya, karena minggu depan saya mau bahas yang lain soal cerita. Naik, turun, naik. Nah, kalau untuk kebutuhan mensketsa kurva, Anda cukup butuh ini aja. Tapi kita akan menjawab pertanyaan. Kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini. Di manakah, gede banget. Di manakah kurva fx akan monoton, naik, dan turun? Ya, maka kita bikin ini sama dengan 0. Ini semua jadi 0 ya. Bukan sama dengan 0. Akan monoton naik saat ini lebih besar dari 0. Ya, yaitu Anda cek yang ini. Challenge-nya gimana? Yaitu di himpunan X sedemikian X-nya kurang dari yang hijau ini. Nah, ini beda pertanyaan ya. Dan di mana X-nya lebih, bukan dan ya, atau. Ingat matematika diskrit. Nggak boleh dua-duanya, harus salah satu. Nggak mungkin yang merah sama yang hijau bergabung jadi satu. Nah, gitu. Berarti akan monoton turun pakai sama dengan enggak pakai sama dengan. Kan kalau pakai sama dengan dia ada di titik kritis. Berarti dia kan sebetulnya tidak naik, tidak turun, ya. Ini diganti jadi turun. Ya, turun. Yaitu pada saat ininya kurang dari ini, ya. Lebih besar dari, oh ini merah. Mana sih saya? Ya ini merah. Terus ini hijau. Nah, gitu. Ya, nggak ada ini. Oke. Itu kalau pertanyaannya akan motor naik dan turun saat itu kalau pertanyaannya seperti itu. Ya. Sekarang kecekungan. Kecekungan. Ya, 4.
menentukan concavity. Kalau kebutuhannya hanya untuk menggambar, sebetulnya kelihatan dari sini bahwa saya punya. Ini cemberut. Oke. Lalu saya punya ini adalah senyum. Nih, ini senyum. Oh, jadi kalau untuk kebutuhan menggambar kurva sebetulnya sampai sini sudah aman. Ya, kita sudah bisa menggambar. Di mana dia konkav, ya pokoknya kalau dia berubah dari naik menjadi turun, pasti cemberut. Kalau berubah dari turun menjadi naik, akan menjadi senyum. Gitu. Ya, ini tuh kebutuhan untuk menggambar. Tapi kalau saya tanya, di manakah dia konkav terbuka ke atas ya? Konkav up sama konkav down gitu ya. Jadi saya punya konkav terbuka ke atas saat F aksennya, F double aksennya. Kita pakai yang ini aja ya, biar lebih enak. Nah, ke atas saat F double aksen, itu yaitu 12, X kuadrat, 12X, lebih besar dari 0. Berarti X-nya lebih besar daripada 0. Yaitu X lebih besar daripada 0. Coba deh lihat ketika X-nya lebih besar daripada 0. Nih, berarti pembatasnya tuh ada di sini. Insert, kemudian saya bikin misalnya ini X-nya 0. Nah, yang percaya mata, anggapnya tengah-tengah. Berarti dia akan terbuka ke atas senyum ketika lebih besar daripada 0, yang grafik ini. Ya, sebaliknya, konkav terbuka ke bawah, saat F double aksen X kurang dari 0, yaitu X-nya kurang daripada 0. Nah, seperti tadi yang saya bilang, kebetulan di sini detik-detiknya cuma ada 2. Jadi menentukan nilai maksimum minimumnya bisa pakai cara SMA. Gitu ya, pakai cara SMA, paling besar sama paling kecil. Tapi kalau lebih dari 2, ingat bahwa ini Anda bisa ketukar maksimum minimumnya. Anda harus pakai cara apa? Ya mendingan pakai cara ini. Yang menggambarkan grafik kelihatannya dari mana? Nih, asalnya naik, berubah jadi turun. Berarti yang hijau maksimum atau minimum? Siapa yang tahu? Yang hijau akan jadi apa? Maksimum. Maksimum. Ini berubah dari turun menjadi naik, maka ini akan menjadi minimum. Gitu, tinggal bikin kesimpulannya di bawah. Udah deh, sekarang kita gambar, yuk. Insert, kita gambar. Kalian nanti kalau misalnya ada disuruh gambar dan seterusnya, kalian harus gambar. Ya, sketsa itu tidak perlu rapi, yang penting bisa mendapatkan informasi. Ya, itu bentar ada yang ngechat, saya belum lihat. Wait ya. Kayak ada yang ngechat nih. Bu, jadi lebih mending langsung pakai cara grafik? Iya. Kalau menurut saya, lebih mending langsung pakai cara grafik. Kenapa? Gini loh, misalnya. Kalau pakai cara grafik, seandainya ini saya tambahkan lagi. Ini saya tambahkan lagi titik di sini, misalnya ketemu ya. Terus ternyata di sebelah sana, kalian menemukan grafiknya naik lagi. Saya mau tanya nih, kalau semula naik, terus naik lagi, ini berarti yang merah yang di paling belakang itu titik apa? Ada yang tahu nggak? Titik belok. Karena dia tidak berubah sama sekali. Asalnya naik, dia cuma naik, belok apa? Belok kayak fungsi X pangkat 3, kan X pangkat 3 ada beloknya gitu. Ya, makanya dia sebetulnya ini ada titik belok. Jadi lebih baik pakai grafik. Kenapa kalau pakai grafik? Bisa ketemu banyak titik. Ya. Bisa banyak titik, kalian bisa menentukan mana naik, mana turun. Jadi kalian nggak akan menjadi keceletot salah. Kalau ini pakai cara waktu SMA, diinputkan satu-satu, saya bilang tadi, yang merah yang kanan lebih tinggi daripada hijau yang kiri. Ya, ini kan maksimum kebetulan. Tapi kalau Anda bandingkan hijau ini sama hijau yang bawah, jangan-jangan Anda bilang ini maksimum. Itu kan bisa salah. Padahal kurvanya dari turun dulu baru jadi naik. Jadi lebih enak kelihatan dari sketsa kurva.
masalah naik turunnya, kecuali kalau titik kritisnya cuma sedikit. Kalau titik kritis cuma sedikit itu masih oke-oke aja. Tapi kalau titik kritisnya udah banyak, lebih dari 2, itu lebih baik pakai sketsa grafik. Karena kalau nggak pakai sketsa, Anda bisa salah paham. Kalaupun nggak sampai menggambarkan kurva, nggak apa-apa, tapi paling tidak bisa sampai sini nih. Kan kalau gambar kurva tujuannya memang sketsa kurva. Kalau ini maksudnya mungkin jawabannya bukan sampai ke sketsa grafik ya untuk maksimum minimum. Cukup sampai sini, cukup sampai nomor 3. Step nomor 3 ini Anda cuma bisa melihat kapan naik, kapan turun. Jadi enak melihatnya kapan minimum, kapan maksimum. Ya, gitu. Jadi nggak salah paham. Oke, itu ya tadi ya. Nah, sekarang kita gambarkan nih, ada apa aja? Ada titik hijau, anggaplah hijaunya di setengah akar 2, di sini. Oke. Kemudian ada titik merah. Saya copy di sini. Titik merah. Oke, ada yang ngecat sebentar. Ibu, itu tadi X1 tadi bisa jadi setengah akar 2 gimana ya, Bu? Oh, oke. Ini itu jadinya kan X kuadrat sama dengan setengah ya. X kuadrat sama dengan setengah. Berarti X-nya adalah 1 dibagi akar 2. 1 dibagi akar 2 itu penyebutnya dirasionalkan. Jadi kali akar 2 per akar 2. Otomatis akar 2 per 2. Gitu ya. Ini merah, hijau. Dipotong tadi. Nih, di 2,0. Di 2,0. Berarti kita bikin, ini agak sedikit dekat. Dekat. Terus yang ini, saya ganti. Di 2,0 jangan pakai merah. Ini pakai ungu. Oke. Maka saya bikin. Ini saya bikin warna ungu. Misalnya ini sekitar 0, di sini misalnya 2-nya di sini ya. Dimisahkan aja lah. Nanti kalau saya gambar di buku, saya biasanya pakai angka. Ya, pakai angka. Jadi maksudnya si ungu ini angkanya berapa. Gitu. Oke. Kemudian ada apa lagi? Ada 0-10. Ini saya kasih warna apa? Kuning. Ya. 0-10. Wow, 0-10. Berarti ini saya geser ke atas. Saya geser ke atas agak dekat. Agak dekat juga. Kemudian di sini. Ini berapa sih tadi? 2 ya. 2-nya di sini aja lah ya. Oke. Kemudian kita ganti pakai warna kuning. Bentar ya, ada yang ngecat, saya belum bisa lihat. Tanggung. Ini saya ganti pakai warna tadi ini ya. Nah, gitu. Kita mulai menggambar. Saya baca chat dulu. Bu, kalau intervalnya lebih besar atau lebih besar sama dengan dari mana? Soalnya kan nggak ada batasan di soal. Lebih besar atau lebih besar sama dengan soalnya. Maksudnya gimana ya, Jessica? Intervalnya lebih besar atau lebih besar sama dengan? Kalau ini kan saya masih... Gimana, Jess? Itu kan, Bu, kalau di jawabannya kan fungsi naik pada interval X lebih besar dari setengah akar 2 atau X lebih kecil. Oh, ini. Iya, itu kan di Kenapa? soalnya nggak ada kayak batasannya gitu loh, Bu. Biasanya kan ada di soalnya kayak X lebih besar sama dengan 0 atau X lebih besar dari 0. Oh, oke. Yang saya berikan soalnya memang free. Free dalam arti domainnya tuh X-nya bisa di mana aja. Jadi ketika kalian ditanya kapan monoton naik sama turun, udah langsung jawab ini aja. Tapi kalau diberikan batasan, misalnya, di sini saya kasih batas nih, misalnya dikasih untuk misalnya antara 0 kurang dari sama dengan, pakai ini dulu ya, sama dengan X kurang dari sama dengan 10. Berarti sebetulnya yang kalian lihat ada yang bisa dihapus, yang mana? Ini nggak usah ditulis. Iya kan? Kalau saya kasih batasan. Lalu ini juga cuma dari 0. Terus ini dapat, ini juga dapat. Terus berarti kalau gitu, ini perlu nggak? Nggak perlu. Karena saya batasin dari 0 sampai 10. Tapi soal saya memang saya berikan free dulu. Pertama kali saya berikannya free. Kalau bisa diberikan batas, maka yang diperlukan, Anda ini hapus, tapi yang dibatasnya yang 0 sama 10 itu perlu dicek.
nilainya. F0 sama F10. Itu kalau terbatas. Kalau domain terbatas. Gitu ya, Jeff ya? Iya, Bu. Saya, oke. Bu, tapi kalau misalkan ada batasan yang lebih kecil sama dengan gitu, berarti di intervalnya juga pakai lebih kecil sama dengan kan ya? Iya, jadi Oke, kalian Bu. harus melihat yang interval ini bantuannya kalian bikin, terus batasan soalnya dikasih juga di situ. Jadi Anda cuma ambil di area yang dikasih sama batasan soal. Gitu ya. Jadi nggak boleh bahas di semua area. Gitu. Iya, Kalau thank you, Bu. saya bahas di semua area karena nggak punya batas. Oke. Nah, ini kita gambar nih. Katanya naik dulu sampai ke hijau. Naik dulu sampai ke hijau. Ini kita gambar sembarang ya. Insert, oke. Ini gambarnya naik dulu. Terus, habis itu bentar. Terus saya nggak bisa scroll ya. Tadi nyampe ke, ini gini dulu deh. Naik dulu ke hijau, terus turun ke merah. Bentar, saya gambar hijau merahnya salah dong. Hijaunya itu kan kalau ini tadi, yang ini untuk kebutuhan melihat kurva naik turun. Tapi hijaunya ini di sumbu X bukan, teman-teman? Ayo, bilang sama saya. Hijaunya di sumbu X bukan? Belum tentu. Ya bukan dong, karena hijaunya min setengah akar 2. Harus dicari dulu fx-nya berapa ya. Jadi, saya tambahkan dulu nih. Kita cari dulu fx itu, saya belum cari, kelupaan. Ini diganti dengan min setengah akar 2. Di sini. Nah, ini 1 per akar 2 pangkat 3 jadinya 1/8, 1/4 akar 2 ya. 1/4 akar 2. Ini gini dulu deh, biar saya bisa melihat. Ini saya copy. Ini diganti dengan setengah akar 2. Lupa tadi, kalau di sini memang bukan sumbu X ya, cuman maksudnya adalah searah dengan batasan horizontal. Horizontal gitu ya, tapi bukan di sumbu X-nya. Ini X-nya saya ganti. Nah, min setengah akar 2 di sini jadi negatif. Setengah akar 2 di pangkat 3 jadinya 1/8. Coba tolong dicek ya. 1/8 dikali 2 jadi 1/4 akar 2 dikali 2. Setengah akar 2. Bener nggak? Fotonya setengah akar 2. Mohon dicek ya. Saya juga kalau buru-buru kadang suka salah ngitung. Yang ini 3/2 akar 2. Akar 2. Itu min 10. Ini hitung aja sendiri ya. Misalnya jadinya min 10 dikurangi 2 akar 2. 2 akar 2. Kalau di matematik, kalian nggak butuh kalkulator, biarkan saja seperti ini. Toh hanya sketsa, hanya mengira-ngira. Jadi hijaunya itu di bawahnya min 10. Ya, jadi terpaksa harus ke bawah gambarnya. Oke. Ini kan tadi min 10. Yang hijau itu di bawah min 10. Kira-kira di sini misalnya. Oke, ada yang ngecat. Bu, itu plus 3/2 akar 2. Oke, bentar. Kita cek Nathanael. Iya, betul. Betul, Nathan. Ini plus, mana? Ini ya, Nathan ya. Ini plus 3 akar 2, jadi otomatis minus. Plus akar 2. Plus akar 2. Berarti kalau gitu ini berada di atas ini. Nah, gini ya. Ini kan tadi minus 10 ya. Yang kuning berapa tadi? Ya, kuning minus 10. Yang ini minus 10 plus akar 2. Satu lagi. Ini kita copy. Untuk yang positif ya. Ini kita ganti positif. Ini untuk yang warna merah. Yang warna merah. Otomatis ini akan jadi positif. Ini akan menjadi negatif. Ini min 10 ya. Jadi kita punya min 10 minus akar 2. Ya, jadi yang merah ini akan berada di bawahnya. Gitu.
Jadi kalau digambar, naik dulu, ingat-ingat ya. Naik, turun, naik. Oke. Naik. Naik, turun, naik. Ini saya perbaiki. Oke. Jadi gini. Nah. Ini ya udahlah, yang ungunya aja saya geser. Saya naikin. Nah, gitu. Ini dia gambarnya. Ini dia gambar dari dari fungsi fx-nya. Kira-kira seperti ini. Ada pertanyaan sampai sini? Maksud saya mau ngegeser ini. Nah, gitu. Ini dia kurvanya. Kalau kalian bikin di buku tulis, ini harus lengkap ya, merahnya. Hijaunya itu berapa absisnya, jadi dilengkapi dengan, nanti juga saya lengkapi yang mau saya share. Ini lengkapi di sini garisnya. Ya, garis bantuannya pakai garis putus-putus dan seterusnya. Gitu. Jadi itu dia tadi. Nah, dilengkapi dengan yang seperti itu. Tuh, satu gambar grafiknya. Ini nggak perlu sebetulnya. Kalau yang diminta cuma menggambar grafik. Tapi karena saya mau menjelaskan semuanya, kalau seandainya ditanya kapan dia terbuka ke atas, kapan dia terbuka ke bawah, maka Anda perlu cari pakai cara seperti ini. Ini juga nggak perlu dicari. Seandainya nggak ditanyakan, kalau cuma diminta untuk menggambarkan kurva, nggak perlu dicari. Tapi saya memang sekaligus, seandainya ditanya di manakah kurva fx akan monoton naik dan turun, maka kalian perlu mencari. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Saya akan berikan PR ya untuk hari ini, dikumpulkan di minggu depan. Itu tentang derivatif. Nah, minggu depan, karena saya sudah menjelaskan, ini baru salah satu aplikasinya ya. Salah satu aplikasinya adalah mencari maksimum dan minimum dari suatu fungsi. Jadi Anda diberikan dari level yang paling bawah dulu, yaitu fungsinya dikasih. Fungsinya dikasih, disuruh cari nilai maksimum sama minimum. Ya, sekali lagi, kalau nilai maksimum minimumnya cuma ada 2 titik kritis, Anda boleh pakai cara SMA, mencari maksimum minimumnya yang mana. Tapi kalau misalnya udah lebih dari 2, sebaiknya Anda bikin paling tidak sampai step ketiga, sampai sini. Supaya Anda tahu di mana maksimum, minimum, dan seterusnya. Sedangkan, minggu depan saya masih bicara mengenai aplikasi dari derivatif, tapi fx-nya itu nggak dikasih. Jadi ke real problem. Ke masalah real soal cerita di mana Anda tidak diberikan mana fungsi yang mau dimaksimumkan atau minimumkan, justru fx-nya Anda cari sendiri. Fx-nya yang dicari baru Anda bisa meminimumkan atau maksimumkan fungsi. Ini ada yang bertanya. PR nanti taruh di forum. Iya, saya biasanya double ya. Di forum disimpan, di share. Bukan di share. Di forum saya ingatkan, silahkan cek di assignment. Gitu biasanya kan. Karena kalian untuk menguploadnya kan butuhnya ke assignment. Ya, nanti saya info di forum, lalu saya minta upload ke assignment. Nah, ini adalah baru untuk sketsa grafik yang tanpa batas. Karena teman Anda tadi ada yang bertanya gimana kalau pakai batas, saya akan menjelaskan kalau seandainya ini dikasih batas seperti apa. Saya akan berikan satu contoh mensketsa kurva sekaligus menentukan di mana kurva naik dan turun, di mana dia monoton, senyum, dan cemberut. Kalau pakai batas gimana, itu saya akan bikinkan videonya ke saya upload. Ya, untuk sampai sini ada pertanyaan dulu, ada yang ngechat nih. Ada pertanyaan sampai sini? Bu, tadi Kenapa? Mas, Hah? Ada slide-slide ngomong apa tadi katanya? Ngomong apa? Oh iya, tadi aku mau tanya sih Bu, ini berarti ketemunya titik maksimum minimum global atau? Oh oke. Kalau di sini kan kebetulan cuma 2 ya, cuma ada 2. Nah di sini berarti kalau cuma 2 bisa dibilang global, bisa dibilang lokal gini. Kalau global itu adalah lokal, tapi yang lokal belum tentu global. Saya ulang ya. Yang global sudah pasti lokal. Tapi yang lokal belum tentu yang global. Nah, sekarang kita lihat nih.
Cara menentukan lokal atau global, ini bagus nih pertanyaannya, saya lupa tadi ya. Kalau kita hanya punya 2 titik saja, yang satu minimum dan maksimum, maka Anda mau bikin global, maksimum lokal boleh, maksimum global sama lokal juga boleh, tapi amannya bikinnya global, karena cuma satu. Seandainya kalian punya 2 titik yang minimum, punya 2 yang warna hijau, 2 yang minimum, kalian bilangnya gimana? Anda perlu cek, Anda perlu kan turun tuh ya, setelah menentukan dia minimum dua-duanya, baru Anda cek di antara kedua minimum tersebut, mana yang lebih kecil. Yang lebih kecil akan menjadi global, yang lebih besar akan menjadi lokal untuk yang minimum. Ya, jadi double check cara SMA dengan cara sekarang digabung. Cara SMA untuk apa? Cara yang kuliah untuk apa? Cara yang kuliah supaya Anda tidak tertukar, antara ini sama ini yang mana global, mana lokal. Yang jangan sampai ini menjadi maksimum dibandingkan ini. Ya, kalau nggak pakai cara kuliah, Anda bisa bilang ini maksimum. Kenapa maksimum? Karena itu, Bu, karena ini akan lebih besar daripada yang bawah. Jadi ini maksimum. Itu salah. Jadi pertama kali pakai cara kuliah adalah untuk membandingkan mana minimum, mana maksimum. Yaitu melihat dari kurvanya berubah dari naik ke turun atau turun ke naik. Pertama itu, menentukan minimum dan maksimum. Tapi untuk membandingkan apakah dia minimum global dan lokal, tetap harus pakai cara yang SMA. Ngebandingin. Mana yang lebih kecil akan menjadi minimum global. Gitu ya, di-combine. Pertanyaan bagus. Terima kasih, Bu. Ada lagi pertanyaan? Gak apa-apa, baru lewat dikit kok, baru lewat 1 menit. Bu, boleh Oke. lihat yang itu nggak, Bu? Yang Ini? paling grafik paling bawah. Oke, boleh. Ini, Itu kalau yang ini hijaunya yang minimal ya, karena dia ke bawah. hijaunya, saya salah ini ya. Apa namanya? Enggak, ini hijaunya maksimal. Maksimum. Kan naik dulu, baru turun. Ya Oh enggak? ya. Ah. Dan kalau ngeliat dari ini kan, ini patokannya walaupun kita tidak menghitung, kan Anda nggak perlu kalkulator ya, nggak butuh kalkulator. Ini gimana merasa-rasanya, tadi kan kita punya patokannya ini kuning. Kuningnya -10 nih. Kita lihat aja, kalau -10 tambahkan sesuatu berarti lebih tinggi posisinya, yang hijau, yang merah -10 min sesuatu berarti lebih rendah daripada yang kuning. Makanya yang merah lebih rendah, hijau lebih tinggi. Ini gara-gara udah masukin ke FX-nya itu ya. Iya, Terus nanti dibandingin. betul. Kalaupun tidak dimasukkan ke FX kan sebetulnya kita cuma tahu itu pokoknya pasti harusnya lebih di atas dibanding yang merah, iya kan? Tapi kalau dibandingkan dengan yang kuningnya kita memang perlu ngecek FX-nya. Jadi kita harus dua-duanya, cara SMA-nya iya, cara kuliahnya juga iya. Nggak bisa cuma cara SMA doang, nggak bisa cuma cara kuliah doang. Karena kalau di SMA biasanya Anda memang terbatas, apakah SMA salah, Bu? Enggak. Di SMA itu enggak salah, kenapa? Karena kalian maksimum cuma dikasih sampai yang cuma ada 2 ininya, titik kritisnya. Jadi cuma bisa ngebandingin maksimum sama minimum. Sedangkan kalau udah kuliah, bisa jadi kan titik kritisnya lebih daripada 2. Lebih banyak dari itu. Kalau lebih banyak, otomatis kita harus punya tambahan yang step yang ketiga ini. Kalau cuma 2 mah aman pakai cara SMA. Saya? Bisa. Masih, Bu. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, maka kuliah hari ini sampai di sini dulu. Nanti minggu depan saya akan lanjut ke materi sama masih aplikasi tapi soal cerita. Jadi Anda harus membangun fungsinya sendiri. Fungsinya nggak dikasih. Ya, jika tidak ada pertanyaan, maka sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi menjelang siang. Saya leave meeting ya. Terima kasih, Bu. Masih. Kasih Bu. Makasih, Bu.